Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertemuan ke-11. Kita udah masuk ke bab 4 ya, bagian bab 4. Kemarin alhamdulillahirrahmanirrahim, bab 3 kan udah selesai. Udah ada evaluasi juga. Nah, nilainya tinggal dimasukin. Yang belum mengerjakan, tolong segera dikerjakan dari kelas A sampai dengan kelas 8G. Oke, untuk mapel IPA sekarang, materinya yaitu, ini materi baru di bab 4. Silahkan kalian ambil bukunya, pulpen. Nah, karena tidak ada beberapa materi yang enggak ada di buku ya. Jadi kalian harus mencatatnya. Oke, untuk materi sekarang itu tentang getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang akan Ibu bahas adalah materi yang kebahas itu tentang getarannya ya. Antar gelombang minggu selanjutnya dan selanjutnya lagi. Yang kita akan bahas itu tentang getaran. Kayak apa sih yang maksud dengan getaran? Nah, getaran itu adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Benda dikatakan bergetar dalam suatu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Nih, contohnya getaran pada bandul berdasarkan di atas nih. Ini kan titik B itu ada titik kesetimbangan. Ketika kalian tarik ke bagian titik A, maka maka bandul ini akan kembali ke titik kesetimbangan. Kalian tarik ke titik A, otomatis nanti akan muncullah titik B dan titik C. Tetapi tetap ketika saat benda bergerak dari titik A, B, C, dan BA, atau dari titik C, BA, BC, nah simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau pada titik C, karena keseimbangannya itu ada di bagian titik B. Terus, ini tuh disebut dengan simpangan jauh itu disebut dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar di atas ini kan, amplitudo pada bandul adalah jarak B dan C, atau jarak B dengan A. Titik B itu merupakan titik setimbang, tadi Ibu bilang ya. Jadi, jarak dari titik B pada selang waktu tersebut disebut juga simpangan. Paham ya? Ketika kalian tarik, ini dari titik B, titik A, otomatis akan ada titik A, B, C, B, A. Oke. Ciri-ciri suatu getaran karena adanya amplitudo, frekuensi getaran, dan periode getaran. Apa itu amplitudo? Apa itu frekuensi? Apa itu periode? Kita bahas. Yang namanya amplitudo itu suatu simpangan jauh dari titik kesetimbangan tadi. Yang titik B ke bagian titik A. Yang titik A ke bagian titik C. Nah, itu simpangan amplitudo yang paling jauh. Frekuensi getaran. Kalau frekuensi getaran itu adalah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Jadi, ketika bandul itu digerakkan, berapa banyak bolak-baliknya ABC itu dalam 1 detik. Itu nanti akan dihitung begitu. Nah, ini rumusnya. Untuk rumusnya F N dibagi dengan T atau F1 dibagi dengan T. Keterangannya F itu kan frekuensi ya. Frekuensi, terus N itu apa? Jumlah dari getaran, T itu selang waktu, T besar itu tentang periodenya. Terus periode itu apa? Waktu yang diperlukan suatu bandul dalam melakukan suatu kali getaran. Jadi misalkan getaran itu ada 5 kali getaran atau 10 kali getaran dalam kurun berapa waktu gitu. Dalam getaran tersebut misalkan 10 atau beberapa kali itu ada berapa detik ataupun ada berapa waktu. Berdasarkan proses terjadinya, getaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada getaran bebas, ada juga getaran paksa. Kalau getaran bebas itu merupakan getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang kerja pada sistem itu sendiri, kemudian akan dibiarkan bergeser secara bebas. Tadi yang getaran bebas itu ketika kalian tarik bandulnya tersebut, nah itu akan mengakibatkan getaran bebas. Kalau getaran paksa itu merupakan suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luas yang secara paksa kemudian menciptakan getaran pada sistem. Oke. Nah, ini contoh soal.
contoh soal. Oke, ini untuk contohnya. Jadi sebuah benda itu bergetar sebanyak 100 kali selama 5 sekon. Waktu itu sekon 5 waktu ya. Tentukan satu periodenya dan yang kedua itu frekuensinya. Penyelesaiannya yang A nih untuk periode. Untuk periodenya itu kan tadi rumusnya T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Nah, sama dengan apa? T ini kan waktu nih ya, selang waktu. Oke, selang waktunya 5 sekon kita masukkan ini, terus dibagi dengan N. N itu kan jumlah getaran yang paling banyak, yaitu 100. Jadi 5 dibagi dengan 100 ada 0,05 sekon. Untuk mencari frekuensi, gampang banget ya. Untuk mencari frekuensi, B ini F ya, frekuensi. Kalau ini tadi T itu periode, ini F frekuensi sama dengan N dibagi dengan TN itu tadi jumlahnya, jumlah getaran, T itu dengan waktu. Jadi N kita masukkan nih sebanyak 100 kali getaran dibagi dengan 5 sama dengan 20 Hz ataupun getaran. Oke, paham ya? Nah, untuk tokennya itu tentang getaran ya. Jangan lupa token untuk masuk soal-soal yaitu tentang getaran pakai huruf besar semua. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan ke-11 cukup singkat, hanya perkenalan saja. Ntar minggu-minggu besok kita akan bahas lagi tentang gelombangnya, bunyi, dan rumus-rumus lainnya. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan walaupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.